Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para calon menterinya ke Kertanegara. Sejumlah tokoh mulai mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh yang datang akan bertemu langsung dengan Prabowo, namun untuk finalisasinya akan dilakukan setelah pertemuan. Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR dari Partai Amanat Nasional, pada Senin siang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ia mengaku sempat berdiskusi dengan Prabowo Subianto, intinya semua kementerian penting. Terkait pos dan detail posisi jabatan kementerian tinggal menunggu pengumuman. Namun Yandri sempat menyebut materi diskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya soal kependudukan di desa. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya lah. Oke. Nampak juga politisi Partai Golkar Nusron Wahid yang Senin siang juga dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Saat ditanya materi diskusi dengan Prabowo Subianto, jika diminta bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian, namanya kader, menyatakan hanya siap. Saat ditanya menjadi soal posisi jabatan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid menjawab soal posisi dan jabatan sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik, Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN gak ya, Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak, Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Gus. Silakan Gus yang satunya. Juga hadir Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadlizon. Fadlizon diminta untuk membantu di bidang sesuai dengan passionnya. Saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya Dan ini yang terbaru langsung dari Kertanegara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di Kertanegara, kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, tadi seperti yang kami tampilkan kepada Anda di layar kaca Kompas TV, saudara. Pada Senin siang, sejumlah tokoh mulai dipanggil oleh Prabowo. Mereka diajak berdiskusi, ada beberapa hal. Ada juga diskusi dengan materi diskusi yang berbeda-beda tentunya. Sosok Caimin, Ketua Umum PKB ini menjadi sorotan karena ketika Pilpres, PKB berseberangan dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun kali ini Caimin tiba di Kertanegara. Apa yang menjadi materi diskusi nanti untuk Caimin? Atau kira-kira pos apa nanti yang disiapkan oleh Prabowo untuk Muhaimin Iskandar? Itu juga yang dinantikan oleh publik. Ini dia, saudara, bagaimana visual terkini langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Memang mereka tak gamblang menyebutkan pos menteri yang disiapkan oleh Prabowo Subianto. Tapi sejumlah tokoh yang tadi hadir kami rekam
mereka menyampaikan ada materi diskusi yang bersinggungan langsung dengan pos yang diduga akan mereka tempati. Ini dia, wartawan juga masih menunggu bagaimana hasil pertemuan antara para tokoh dengan Prabowo Subianto. Bicara soal apa sih nanti yang akan dibahas oleh Prabowo bersama dengan Caimin, ada jurnalis Kompas TV di Kertanegara, ada Triksi Valencia. Selamat sore, Triksi. Halo, Triksi. Ya, selamat sore Ibrahim. Oke, Triksi, Caimin hadir di Kertanegara. Ada bocoran tidak? Apa yang akan diobrolkan antara Caimin dengan Prabowo, atau pos menteri apa sih yang sudah disiapkan oleh Prabowo untuk Caimin, Triksi? Ya Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya kalau terkait dengan perbincangan nampaknya tidak akan jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah datang terlebih dahulu dan juga berdiskusi ataupun juga tadi disampaikan beberapa pertanyaan ya oleh Prabowo Subianto secara langsung. Karena yang tadi disampaikan adalah setelah keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 adalah mereka ditanyai tentang kesiapan. Dari kesiapan, lalu kemudian juga dari kesehatan dan juga dibahas terkait dengan beberapa hal ya. Kalau bisa tadi ada Tito Karnavian yang menyampaikan terkait dengan inflasi yang harus dijaga, yang berarti memang masih ada yang bersinggungan dengan pekerjaan yang saat ini dia lakukan ataupun juga saat ini sedang ditangani, Ibrahim dan juga saudara. Nah, termasuk juga dengan pihak-pihak lain ya yang ditanyai ataupun juga yang jadi bahas diskusi terkait dengan keduanya. Pembahasan di dalam seperti apa, Prof. Yusril? Baik, terima kasih rekan wartawan. Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi. Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya, dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian. KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen, berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa ya? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. Ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Nggak ada. Tadi dijelasin nggak, Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah itu. Tapi kalau dari pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya, bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih sebenarnya, dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama, masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak?
Oh sudah, itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak? Sekitar jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo Pak? Ya sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Masih ada di dalam di dalam masih ada beberapa tokoh Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Fazlul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Kemudian ada Pak siapa lagi ya dari Muhammadiyah tadi Pak Muti ya. Tampaknya sejauh ini dari tokoh-tokoh yang dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo Subianto baru Yusril Iza Mahendra. Tapi tahan dulu, kita akan mendengarkan kembali. Ini ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Kita dengarkan. Udah sering gitu loh sama saya hari Tadi bahas apa sih Pak? One-on-one bicara apa aja Pak Zul? Perdagangan lagi. Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi Pak? Posnya apa Pak? Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden terpilih. Spesifiknya bahas apa Pak? Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa suasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju, sekurang-kurangnya 2045, kira-kira begitu. Pak Zul berarti menko pangan ya Pak? Pak Menko ya Pak? Katanya menko pangan ya Pak? Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Menko atau Menteri Pak? Menko atau Menteri Pak? Pak Menko ini berarti Menko Pak? Zulkifli Hasan tak gamblang menyebutkan posisi yang ditawari oleh Prabowo kepada dirinya, tapi tadi sedikit disinggung diskusi soal swasembada pangan dan kemajuan negara. Tapi sebelumnya Yusril Iza Mahendra adalah tokoh yang tampaknya menyampaikan secara gamblang ya menjadi Menko Hukum dan HAM. Itu dia. Dan itu tadi beberapa tokoh tadi disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra masih berada di Kertanegara, Jakarta Selatan bertemu dengan Prabowo Subianto. Menyatakan kesanggupannya untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Dan soal Prabowo panggil menteri di Kertanegara nanti kita akan bahas kembali di Kompas Petang. Tetap bersama kami saudara. Dan ini adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Tadi kita saat jeda mendengarkan bahwa yang Abdul Muti sampaikan membahas soal pendidikan dasar dan menengah. Tapi lebih detail soal nomenklatur atau pos kementerian yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk Abdul Muti ini belum disampaikan lebih jelas. Namun tadi disinggung soal yang dibahas adalah ingin memajukan pendidikan dasar dan menengah. Ada beberapa tokoh seperti tadi yang kami sampaikan kepada Anda, saudara, hadir di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan sejak Senin siang. Ada Yusril Iza Mahendra, Muhaimin Iskandar yang tadi baru tiba dan kini menunggu untuk keluar. Ada Marwar Sirait. Ada beberapa tokoh tadi yang menyampaikan, Yusril Iza Mahendra menyampaikan bahwa pertemuan digelar bersama Prabowo kurang dari 5 menit.
Ya, ini politisi Partai Gerindra Sugiono yang juga tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada banyak tokoh yang sudah tiba di Kertanegara. Sejauh ini ada Widianti Putriwardana, ada Natalius Pigai, Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN, ada Fadlizon, Nusron Wahid, ada Gus Ipul juga, dan termasuk saudara politisi Partai Gerindra Marwar Sirait yang sampai di Kertanegara pada tadi. Marwar ditugaskan hal untuk bekerja keras dan detailnya kata Marwar akan disampaikan nanti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita simak apa keterangan dari Marwar Sirait usai pertemuan dengan Prabowo. Kami jeda Kompas Petang hari ini, saudara. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Karena hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh untuk diminta bantuan untuk membantu Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran, membantunya di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran sejak Senin siang hingga sore ini, saudara. Satu persatu tokoh hadir di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bicara soal tugas yang akan diamanatkan. Beberapa tokoh tadi hadir. Terakhir tadi politisi Partai Gerindra Sugiono sudah tiba. Muhaimin Iskandar tadi tiba sekitar pukul 16:20. Namun hingga saat ini belum keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, saudara. Kembali kami sampaikan, ada beberapa nama yang sudah tiba di Kertanegara dan tadi sudah tampak keluar memberikan sedikit bocorannya soal hasil pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Di antaranya ada politisi Partai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, saudara, yang bicara soal kependudukan di desa. Kemudian juga ada politisi Partai Gerindra Fadlizon tadi yang menyampaikan akan diminta bantuan oleh Prabowo Subianto di pos yang sesuai dengan passionnya. Sejauh ini ada beberapa nama, ada Natalius Pigai, ini dia Widianti Putriwardana, saudara. Kemudian juga ada Nusron Wahid, politisi Partai Golkar. Ini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga sudah tiba di Kertanegara. Kita simak. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Bapak Prabowo. Jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya. Hah? Kenapa berubah, Bang? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal. Menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Katanya Pak Ahad tetap Kemenko Perekonomian ya, Erlangga Hartarto. Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke data? Saya sekalipun Ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Pas sebelumnya ini kepatuhan sama berapapun yang
minta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak nama yang disetorkan? Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. Setuju berarti Pak? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, gitu. Tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Pak? Ada Mas Gibran nggak Pak? Caimin ya, Pak? Ada Pak, ada Mas Oh, Gibran? saya berdua aja sama Pak Prabowo. Diskusinya kayak gimana sih Pak? Satu-satu ya? Saya makan kue tadi, jadi nggak tahu juga. Ya, gitu ya. Makasih ya. Selamat ya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan dirinya sudah berdiskusi langsung bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi pembahasan Bahlil bersama Prabowo adalah soal menjaga kedaulatan sumber kekayaan negara. Disinggung sekali lagi soal apa pos kementerian yang disiapkan Prabowo untuk Bahlil, termasuk apakah ini clue Bahlil akan ditunjuk sebagai Menko. Bahlil menyatakan ini hak prerogatif Presiden terpilih, nanti akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto. Namun tadi disampaikan tak jauh-jauh dari apa yang telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Wartawan juga tadi sempat menyinggung soal jumlah kader Golkar yang diminta bantuan untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Disebutkan 7, tapi Bahlil tak membantahnya, tapi juga tak mengiyakan, masih menunggu secara resmi nanti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Bertemunya 4 mata, diskusi berdua dengan Prabowo Subianto. Karena sejauh ini hingga pukul 16:37 waktu Indonesia Barat, saudara, masih ada beberapa tokoh yang saat ini bersama dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum keluar nama Muhaimin Iskandar, kemudian ada Sugiono. Kita tunggu tentu nantinya apalagi yang mereka sampaikan, diskusi apa yang dibahas oleh mereka bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini hari Senin, tinggal sekitar 6 hari. Pada hari Minggu yang akan datang akan dilantik pemerintahan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Artinya saat ini sudah mulai running pemanggilan calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Soal jumlah nomenklatur kementerian yang akan disiapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran masih tanda tanya. Memang saat ini berembus kabar ada sekitar 46 kementerian, kemudian juga seiring dengan penambahan jumlah kementerian di DPR juga kami mendapat informasi bahwa saat ini tengah dibahas persiapan rapat pembahasan jumlah komisi di DPR yang kabarnya ada 13 komisi. Ya, terus berdatangan dari Polri, Agus Andrianto, saudara, tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini dia. Kita menunggu tentu posisi apa yang disiapkan oleh Prabowo untuk Agus Andrianto ini. Ya, saat ini artinya masih beberapa tokoh yang belum keluar di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, saudara. Kita tentu menunggu juga Wakapolri Agus Andrianto ini akan diberikan posisi apa untuk di kabinet pemerintahan yang akan datang di kabinet Prabowo Gibran. Ini dia Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Kita akan mendengarkan bersama apa yang disampaikannya, apa yang dibahas bersama dengan Prabowo Subianto. Apa aja tadi yang dibahas? Sudah.
Siapa aja? Siapa? Ya, Apa aja Gus? hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri, di mana posisinya? Ya nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Udah. Yuk rapi lagi. Jika tadi tokoh-tokoh yang lain menyampaikan apa yang menjadi pembahasannya soal bidang pekerjaan yang kemungkinan akan bersinggungan langsung dengan pos kementerian yang akan diembannya, namun berbeda dengan Muhaimin Iskandar yang menyatakan tadi membahas soal PKB diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran, tapi tidak dijelaskan posisi apa yang disiapkan oleh Prabowo Subianto untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Termasuk juga soal jumlah kader PKB yang akan diminta bantuan oleh Prabowo Subianto untuk membantu masuk dalam kabinet selama 5 tahun ke depan. Raja Juli, Wamen ATR BPN sudah tiba juga di Kertanegara, saudara. Ini dia. Bang Juli selamat ya. Bang Juli selamat ya. Ya, Raja Juli sudah tiba di Kertanegara di kediaman Prabowo Subianto. Artinya masih banyak tadi yang saat ini berada di Kertanegara dan belum keluar. Ada Wakapolri Komjen Agus Adrianto, Raja Juli Antoni, kemudian juga tadi ada nama politisi Partai Gerindra Sugiono yang masih menunggu untuk menyampaikan kepada wartawan apa saja yang mereka bahas hari ini dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Kembali kami tampilkan bagaimana momen ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tadi disampaikan setelah terpilih Prabowo Subianto langsung berkomunikasi, bertemu dengan PKB, dan membahas soal kemajuan bangsa, termasuk hari ini Muhaimin Iskandar diminta bantuannya atau PKB diminta bantuan untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Agus Gumiwang Kartasasmita, ini dia politisi Partai Golkar. Sudah ada beberapa politisi Partai Golkar yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara hari ini. Tadi kita lihat ada Nusron Wahid, kemudian juga ada Ketua Umum Bahlil Lahadalia, dan kali ini ada Agus Gumiwang Kartasasmita. Memang Partai Golkar digadang-gadang akan mendapatkan porsi yang cukup banyak di pemerintahan Prabowo Gibran ini.
Tadi disinggung juga oleh wartawan, sempat terlontar kata 7 kader Partai Golkar yang akan mengisi pos kementerian di Prabowo Gibran. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak menyampaikan secara detail ataupun juga mengiyakan soal jumlahnya, tapi menyatakan Golkar siap jika diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Ini Mendagri era Presiden Jokowi, Tito Karnavian, yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Tadi Tito Karnavian membahas soal inflasi sebetulnya. Tapi kita tunggu apakah masih sama pos Kemendagri atau ada pos kementerian lain yang akan disiapkan oleh Prabowo Subianto untuk Tito Karnavian. Dan ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Juga dipanggil tadi setelah Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Prabowo Subianto, saudara. Pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa tokoh yang masih berada di Kertanegara. Dialog dengan Prabowo menunggu apa yang dibahasnya. Kita hadirkan usai jeda di Breaking News Kompas TV. Mensesnek era Presiden Jokowi, Pratikno, tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, saudara. Ini dia kembali sosok Menteri era Presiden Joko Widodo yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Memang beberapa kali Prabowo bilang kepada Jokowi akan menggunakan orang-orang yang pernah membantunya di pemerintahan Jokowi untuk kembali melanjutkan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi untuk jumlah itu masih tanda tanya, berapa jumlah Menteri Jokowi yang dipakai oleh Prabowo Subianto dalam membantunya selama 5 tahun ke depan. Saudara, kita masih menantikan sebetulnya, karena tadi ada tokoh terus yang datang bertambah, datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, satu persatu mereka keluar. Pertemuan ini cukup singkat. Kita juga sudah bersama dengan saya Muhammad Iftitah. Ya. Saya Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Bapak tadi beliau bahas apa sama Pak Prabowo lagi, Pak? Jadi begini, tadi beliau memanggil saya, kemudian saya mewakili Partai Demokrat yang diminta kesediaannya oleh beliau untuk membantu beliau di kabinet. Bidang apa, Pak? Bidang apa, Pak? Atau pembahasan spesifik? Beliau hanya mengatakan bahwa this is, verbatimnya beliau mengatakan, this is very strategic position because this is future of East Indonesia. Kemudian beliau juga membutuhkan latar belakang militer untuk duduk pada posisi itu. Pada awalnya beliau mengatakan saya membutuhkan jenderal bintang 3 atau 4. Tetapi beliau mengatakan saya mempercayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Soal transmigrasi kah, Pak? Saya tidak bisa menyebut secara spesifik seperti itu. Pak, ya. Pak, sektor apa? Intinya tentang pembangunan Indonesia, terutama pembangunan Indonesia bagian timur. Beliau ingin bahwa adanya pemerataan pembangunan tidak hanya berada di barat, di sektor barat, begitu, Indonesia bagian barat, tetapi juga di sektor Indonesia timur, terutama terkait dengan misi beliau pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Jadi membutuhkan sinergitas seluruh kementerian dan di seluruh sektor, di seluruh wilayah. Demikian, terima kasih. Tapi ini menteri yang baru di kabinet Prabowo Gibran atau gimana? Tunggu nanti beliau biar yang mengumumkan sendiri. Terima kasih. Kisinya dong Pak, baru terima kasih. Pak. Politisi Partai Demokrat yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan masih bersama dan saat ini kami sudah bersama dengan pengamat politik dari BRIN, Siti Zuhro, untuk membahas soal tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Prabowo
hari ini. Ini tokoh yang digadang-gadang sebagai atau yang calon menteri kita sebutnya. Selamat sore Bu Wiwi. Halo, selamat sore Mas Ibrahim. Ya, Bu Wiwi, kita lihat bersama sudah ada tokoh-tokoh yang dipanggil ke Kertanegara. Ada nama-nama yang membantu juga di pemerintahan Jokowi, ada nama-nama baru. Bagaimana secara general dulu Anda melihat tokoh-tokoh yang dipanggil hari ini ke Kertanegara, Bu Wiwi? Ya, tentunya Bapak Presiden banyak menyampaikan hal tentang kebijakan beliau terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Beliau tadi menyampaikan kepada saya apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap. Tentunya sebagai prajurit Bayangkara tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia khususnya di bawah pimpinan Bapak Presiden. Wah, itu nanti bukan kewenangan saya. Saya nggak mau dipancing-pancing. Sesuai dengan latar belakang jenderal ya? Saya nggak mau. Sesuai latar belakang Ya paling tidak ada kaitan sama itu. Oke, tapi jangan dipancing-pancing. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Dihubungin jam berapa tadi Pak? Berapa? Sini dong Pak. Yuk, rapi lagi yuk. Wakapolri hanya bilang soal arah pembangunan 5 tahun ke depan. Itu saja yang ia sampaikan yang dibahas dalam pertemuannya bersama dengan Prabowo Subianto hari ini di Kertanegara. Halo Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Ya, untuk menemani saya sore hari ini, kita sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ada pengamat politik BRIN, ada Siti Zuhro. Selamat sore Bu Wiwi. Audionya tampaknya di mute Bu Wiwi. Baik, kita akan tunggu perbaiki komunikasi sambungan audiovisual kami dengan pengamat politik BRIN, Siti Zuhro. Bicara soal tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Prabowo sebagai calon menteri. Dipanggil ke Kertanegara sejak Senin siang hingga sore ini saudara. Kami sampaikan beberapa di antaranya, ada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, ada Wakapolri, tadi kita simak bersama Komjen Agus Andrianto, ada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ini politisi Partai Golkar Nusron Wahid yang sedang kami tampilkan di layar kaca Anda saudara. Ada juga tadi nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, kemudian juga ada Marwar Sirait, Yandri Susanto, Zulhas. Ini dia Maman Abdurrahman yang juga dipanggil ke Kertanegara. Kita akan coba kembali perbaiki sambungan audiovisual kami dengan pengamat politik BRIN. Nanti kita akan coba perbaiki. Selamat sore Bu Wiwi. Halo Mas Ibrahim. Ya. Kita sudah lihat tadi beberapa tokoh ada yang sudah membantu di pemerintahan Jokowi, kemudian dipanggil lagi, ada juga nama-nama baru. Bagaimana secara general Anda melihat tokoh yang dipanggil sebagai calon menteri ke Kertanegara sore ini? Ya, secara umum memang ada wajah-wajah baru ya, tapi juga kita temui ada wajah-wajah lama meskipun tidak mendominasi ya. Ada wajah-wajah lama artinya menteri-menterinya era pemerintahan sampai 2024 kemarin gitu ya. Masih dipakai lagi gitu, kita ngelihat ada Mensesnek, ada Mendagri Pak Tito, Mas Pratikno gitu ya. Tadi itu kelihatan gitu ya, dan mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada wajah-wajah baru yang saya melihat sampai jam ini jumlah perempuan yang dipanggil itu minim, masih sangat minim. Masih minim ya untuk nama-nama perempuan, tapi tadi kalau nama-nama baru ada sangat sedikit ya, masih sangat sedikit.
Ada Maman Abdurrahman dari Golkar, kita tahu DPR, tadi politisi Gerindra Sugiono juga. Bu Wi, tahan dulu ya, kita tampaknya ini Raja Juli udah keluar, kita mendengarkan bersama apa yang disampaikannya. Menteri apa Bang? Ya, tadi jam 3 saya dapat telepon dari Mayor Teddy untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Ya, tadi di dalam saya diberi arahan ya untuk membantu beliau. Namun untuk etisnya saya kira nanti beliau yang mengumumkan di posisi apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif untuk menentukan. Bang ya? Saya kira gitu. Sebentar ya, makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih Bang? Itu dia Sekjen PSI, Wamen ATR era Presiden Jokowi, Raja Juli Antoni yang juga dipanggil oleh Prabowo Subianto sore hari ini. Bu Wiwi, kalau bicara soal nama-nama baru, tadi ada Maman Abdurrahman Golkar, kemudian juga ada Sugiono dari Gerindra. Apa yang Anda lihat arah dari atau pesan yang disampaikan Prabowo ini soal pemerintahan yang akan datang seperti apa Bu Wiwi kira-kira? Ya, kelihatannya masih banyak partai politik ya, politisinya ya, yang direkrut daripada yang mungkin non politisi. Kita melihatnya itu satu masih jumlahnya sampai sore ini banyak ya dari politisi. Dua perempuannya sangat sedikit gitu ya. Tiga masih ada wajah-wajah baru ya, wajah-wajah lama dari kabinet ini gitu, kabinet barunya Pak Prabowo meskipun tidak mendominasi gitu ya. Jadi kelihatannya tidak ada aturan yang jelas ya, aturan main yang tidak membolehkan kalau ketum partai merangkap jabatan sebagai menteri dalam kabinet ya. Maka ada ketua-ketua umum yang juga menjadi kemungkinan besar menjadi kabinetnya Pak Prabowo, seperti ketua umum PAN ya, dan juga ketua umum PKB dalam hal ini juga sama-sama dipanggil. Jadi sampai sore ini kita melihat masih didominasi politisi gitu ya. Kita belum melihat yang non politisi yang profesional. Sudah ada juga yang tiba di Kertanegara. Bu Wi, Anda bisa menyimak juga, artinya bisa melihat juga di layar kaca Kompas TV tentunya siapa-siapa yang hadir. Anda juga nanti bisa memberikan komentar soal tokoh yang hadir ke Kertanegara hari ini, Bu Wi. Iya, memang ini kebetulan perempuan ya sekarang yang hadir ini. Saya tidak tahu persis, kelihatannya dari Papua ya. Jadi Pak Prabowo memang sesuai dengan janjinya ingin merekrut yang merepresentasikan tidak hanya partai politik tapi dari komunitas juga, dari perwakilan dari sosial keagamaan ormas ya, organisasi sosial keagamaan, demikian juga dari daerah-daerah kelihatannya ya. Itu dari daerah-daerah, kalau tidak salah tadi itu ada nama Widiarti ya, Purtiwardana gitu ya, itu kalau nggak salah dari Kalimantan mungkin ya. Jadi ada perwakilan daerah juga, karena memang negara ini negara arsipelago, negara kepulauan ya, perwakilan-perwakilan itu kelihatannya ingin diakomodasi oleh Pak Prabowo. Baik. Keterwakilan perempuan yang tadi Anda singgung Bu Wi soal menantikan keterwakilan perempuan dari pemerintahan Prabowo Gibran sudah muncul akhirnya di layar yang dipanggil. Tapi membahas itu lebih jauh, tahan dulu Bu Wi. Nanti kita usai jeda, kita juga sudah hadir Wasekjen Gerindra Andi Rahmat yang akan ikut berbincang bersama kita sore ini dalam Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Prabowo Subianto memanggil calon menterinya ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada beberapa nama yang muncul dipanggil hari ini. Ada politisi, partai pendukung koalisi Kim, dan juga ada tokoh-tokoh di luar partai. Tadi terakhir kita melihat PJ Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk sebagai representasi keterwakilan perempuan yang sempat disinggung oleh Bu Wiwi, Bu Siti Zuhro. Dan sudah bersama kami juga Wasekjen Partai Gerindra Andi Rahmat. Selamat sore Mas Andi. Sore Mas. Mas Andri,
Mas Andi tadi Golkar sudah lihat ada beberapa kadernya yang dipanggil. Nah kalau Gerindra bagaimana? Ada berapa orang kader yang dipanggil hari ini Mas Andri? Tadi kan sudah terlihat ya, ada Bang Fadli, ada Mas Sugiono, ya menyusul Bang Maman udah belum ya, Supratman Andi Aktas tuh, Menkumham. Kita belum Nah, mendapatkan itu visualnya. ada kemungkinan beliau lanjut nanti. Kemudian Mas Prasetyo Hadi. Oh, 4? Itu ya. Atau sejauh ini gambarnya berapa? Kemungkinan itu, 4 orang itu. Jadi bukan Gerindra yang terbanyak ya? Nanti kita tunggu aja di tanggal 20 Mas. Tapi di antara beberapa kader-kader kami yang dipersiapkan untuk membantu Pak Prabowo di pemerintahan, di antaranya yang tadi ya. Sejauh ini nama yang mencuat yang dari Gerindra itu hanya 4. Mereka tuh sebetulnya hari ini nih Mas Andi gambarannya. Mereka tuh bahas apa sih? Apakah sebelumnya juga sudah bertemu dengan Prabowo terlebih dahulu atau bagaimana? Sebenarnya Pak Prabowo ini sudah melakukan diskusi-diskusi, dialog dengan beberapa tokoh, ya sebenarnya semacam diskusi secara diam-diam gitu dengan beberapa tokoh Mas. Jadi proses seleksi itu sudah dilakukan kira-kira sebulan yang lalu lah. Bahkan untuk beberapa wamen sudah ada diklat itu. Nah tapi untuk hari ini dan besok sebenarnya 2 hal yang terpenting. Pertama mengkonfirmasi atas nomenklatur yang sudah diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi nomenklatur tersebut akan diisi oleh orang-orang yang dalam 2 hari ke depan ini akan dipanggil. Nah yang kedua akan melakukan semacam kesepakatan ya terkait dengan domain integritas. Ada tanda tangan fakta integritas seperti itu Mas Andi? Oh iya jelas, ini kan Pak Prabowo sangat tekankan ya bagaimanapun juga Pak Prabowo akan concern terkait dengan tata kelola pemerintahan. Karena kan kalau ngomongin tata kelola pemerintahan ini kan diantaranya ngomongin bagaimana tingkat korupsi yang makin menurun. Jadi itu tidak ditolerir ya. Ini kan bagaimana kita harus bisa program-program ini terakselerasi dengan baik ke bawah gitu. Nah salah satunya adalah tata kelola pemerintahan juga harus baik. Kalau enggak nanti kan pasar lesu ya, responnya kurang bagus dan khususnya civil society akan Mas Andi tahan dulu. Gitu. Ya. Ketua MPR ini Pak Muzani akan menyampaikan keterangannya, kita akan simak bersama saudara. Baik Pak Muzani bisa dijelaskan. Terima kasih kawan-kawan. Sore hari ini pimpinan MPR menemui Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan dengan Mas Gibran sama dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertama, kami memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024-2009 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober 2024 yang alhamdulillah keseluruhan dari pimpinan MPR yang dilantik tanggal 3 Oktober keseluruhannya hadir. Dan Mas Gibran dalam perkenalan tersebut menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, dan menyambut dengan kegembiraan. Kedua, kami menyampaikan tentang persiapan hajat MPR untuk melaksanakan sidang MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Presiden 2024. Dan kami mengundang calon Wakil Presiden terpilih
seperti dalam hal ini semaksimal mungkin bekerja dengan baik ya, dan juga bekerja sama dalam tim. Itu hal-hal yang beliau sampaikan ke saya. Secara khususnya Pak, bidangnya apakah tata kelola, mungkin pemerintahan Pak, atau kabinet Pak, koordinasi? Iya kan memang kan dalam kabinet kan banyak menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan tentu saja tidak bisa satu kementerian itu sepenuhnya beda ya dengan kementerian yang lain. Ada tumbang tindih untuk menyelesaikan masalah, misalnya apakah itu pengentasan kemiskinan atau peningkatan SDM, whatever lah ya. Makanya pentingnya untuk kerjasama. Beliau menggarisbawahi pentingnya soliditas di kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Begitu saja. Seskap apa Menko? Apa lagi Pak? Seskap. Apa jabatan yang sama Pak? Pengen tahu aja. Tadi di jam Ya udahlah, udah kan. Tapi yang digarisbawahi soal mengkoordinasikan kabinet agar tetap solid ya Pak? Loh, walaupun semua menteri kan tetap harus koordinasi satu dengan yang lain. Oke, sudah ya. Tadi yang itu yang beliau tegaskan ya Pak ke Bapak Pratik. Siap. Nanti Menko Pak. Hah? Menko. Ya, Menko. Hah? Pak. Kamu milih apa? Bapak mau yang mana nih? Ayo, udah, makasih. Pak Jokowi ya, Pak. Pak tadi datang di sini langsung datang ke Prabowo atau gimana Pak? Iya, dong. Pak Menko Mensesnek era Presiden Jokowi Pratikno dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Tadi dibahas soal koordinasi juga antar kementerian, tidak bisa jalan masing-masing. Ini yang masih menjadi tanda tanya, apakah Pratikno akan menduduki sebagai Menko di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sebelumnya kita simak, ini dia. Agar acara di tanggal 20 nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Persiapan Mas Gibran apa aja? Ya sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Doakan semoga semuanya lancar nanti. Mas Gibran tadi pas datang Pak Bambang Pacul sempat membisikkan sesuatu, apa maksudnya dibisikin? Bisa ditanyakan langsung ke beliau. Sudah lama nggak ketemu. Dari sini ke Kertanegara nggak Mas Gibran? Langsung ke Kertanegara nggak Mas Gibran? Ya nanti, lihat dulu. Kan masih menerima Pak Ketua dulu, ya. Tapi kalau pakai Pak Prabowo, ya kalau susunan menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan ke Pak Presiden terpilih. Saya sudah mendapatkan sedikit bocoran waktu kemarin makan siang, dan sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden terpilih. Apa aja tuh Mas bocorannya? Kenapa di kementerian mungkin Mas? Ya nanti ya, itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Mas Gibran udah nemuin menteri, calon-calon menterinya juga Mas? Nanti ya, nanti. Ya. Bareng Pak Prabowo atau? Ya nanti lihat dulu tanggal 20 ya. Itu ya. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati masih bisa. Ini adalah politisi Golkar. Jadi kami ajak Anda ke Kertanegara untuk melihat calon menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa aja Kang yang dibicarakan di dalam, dan apakah ada PR khusus buat Kang Maman dari Pak Prabowo nih Kang? Ya, alhamdulillah tadi saya baru saja ketemu dengan Pak Prabowo dan Presiden terpilih Republik Indonesia. Ada beberapa poin tadi disampaikan terkait mengenai positioning diri saya sendiri secara pribadi, saya sebagai kader Partai Golkar, dan juga beliau menyampaikan bahwa latar belakang saya,
keberadaan saya sebagai representasi wilayah Kalimantan dan juga apresiasi beliau kepada seluruh sivitas Akademika Trisakti. Dan tadi banyak bicara saya dengan beliau. Artinya ini adalah sebuah bentuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini yang dimana terbagi dari mikro, kecil dan menengah. Untuk yang mikronya kita tahu itu juga terbagi menjadi dua hal, yaitu yang rata-rata masyarakat yang jadi survivalitas itu kita jaga. Lalu yang kedua bagaimana dari mikro bisa naik ke kecil, dari kecil bisa naik ke menengah, dan menengah bisa kita dorong naik ke besar. Itu tadi pembicaraan saya dengan Pak Prabowo. Dan juga ada titik berat yang ditekankan kepada saya bahwa ke depan di era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, beliau menitipkan dan menitikberatkan kepada bagaimana caranya agar industri besar di seluruh Indonesia ini bisa melibatkan sektor UMKM. Karena itulah yang menjadi PR besar kita, yaitu melingkatkan UMKM dengan industri besar. Artinya harapan kita misal beberapa industri-industri, part-partnya itu terkait lokal konten dan semuanya bisa melibatkan UMKM kita. Dan tentunya yang terakhir tadi mendorong akses UMKM kepada permodalan. Jadi artinya poinnya saya mau sampaikan kepada semua teman-teman, khususnya teman-teman media dan juga masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia. Mohon doanya dan dukungannya, ini tugas cukup berat dan semoga 5 tahun ke depan sektor UMKM bisa maju dan besar. Bang, berarti ini kementerian baru ya? Kementerian UMKM? Ya, jadi sekarang sebetulnya ini kementerian lama, cuman nomenklaturnya dipisah, yaitu ada koperasi dan UMKM. Kenapa dipisah? Karena memang tadi Pak Prabowo menitipkan menginginkan sektor UMKM difokuskan dan diperbesar skalanya sebagai sebuah bentuk representasi kepedulian dan keseriusan Bapak Prabowo Subianto dalam mendongkrak kenaikan kelas sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat ekonomi bawah. Bang Omar, ini perwakilan dari kader Partai Golkar. Infonya katanya Erlangga juga masuk ke kabinet? Saya pikir terkait itu domennya Pak Prabowo, silakan nanti didiskusikan dengan Pak Prabowo. Namun pada prinsipnya bagi kami kita yakin siapapun kader yang nanti diminta untuk membantu beliau itu adalah kader-kader yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jadi Menteri UMKM ya, Bang? Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Maman. Dihubungi langsung oleh Pak Prabowo atau sekitar jam berapa? Tadi Bang kamera, Bang? Jam berapa? Tadi itu saya masuk tadi nggak tahu tadi jam berapa tadi. Kalau dihubungin aja jam berapa? Siang aja. Aduh, dulu 2 jam sejaman yang lalu lah. Di dalam masih ada siapa saja, Kang? Kenapa? Yang dipanggil di dalam masih ada siapa saja? Tadi kan Mas sudah lihat tuh yang masuk tuh. Saya juga tadi nggak terlalu notice juga ada siapa aja. Proses diskusinya seperti apa sih? Satu-satu atau gimana? Satu-satu. Udah. Terima kasih. Dengan Pak Prabowo langsung. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar, diminta oleh Prabowo Subianto untuk membantunya di kabinet sebagai Menteri UKM. Tadi di nomenklaturnya saat ini sudah mulai dipisah. Rifka Halu, PJ Gubernur Papua Tengah, saudara, kita dengarkan. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau.
rencananya mengisi kabinet apa, Bu? Mengisi menteri apa? Spesifik. Belum bisa kami sampaikan nanti setelah. Tapi tadi ada diskusi soal yang dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apa, Bu? Di dalam ada PR khusus nggak nantinya? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk. Ini pertama kalinya Ibu bertemu dengan Prabowo, apa sebelumnya juga sudah ada pertemuan dan diskusi, Bu? Baru pertama. Baru pertama. Iya, baru pertama. Isinya dong, Bu. Ibu difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa sih? Nanti aja ya. Enggak enak. Di dalam banyak diskusi soal apa, Bu? Ya. Pak Prabowo di dalam Oh ya, belum menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo, kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami. Awalnya gimana, Bu, bisa terpilih Ibu pada akhirnya? Saya belum tahu. kami juga dihubungi untuk. Dihubungi jam berapa, Bu, tadi, Bu? Jam sama Mayor tadi jam 2 lah. Oh, ya. Makasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Selamat, Bu. Ada yang mau datang lagi? PJ Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk menyampaikan ia dipanggil oleh Prabowo Subianto untuk membantunya selama 5 tahun ke depan, namun tidak dijelaskan pos apa yang disiapkan oleh Prabowo untuk PJ Gubernur Papua Tengah ini. Ripka Haluk masih bersama kita, Wasekjen Partai Gerindra Andi Rahmat dan juga pengamat politik BRIN Siti Zuhro. Bu Wiwi. Ya, Mas. Nah, Bu Wiwi, tampaknya ada beberapa kementerian yang saat ini nomenklaturnya dipecah. Bagaimana Anda melihat akselerasi seperti ini, Bu Wiwi? Iya, berkaitan dengan kementerian ya, maka memang kemarin itu sudah ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Kalau tidak salah memang akan besar, maka ada revisi itulah. Besarnya tadi itu, membesarnya komposisi atau nanti akomodasi dari para politisi maupun non politisi yang duduk di kementerian ini menurut saya mengindikasikan bahwa kita akan memasuki satu periode di mana yang tadinya asumsinya gitu ya, kalau urusan sudah banyak yang didaerahkan, maka yang di pusat Bu ini Wiwi, tahan dulu, maaf, kembali kami potong. Kita mendengarkan Sugiono ini. Saya kira sama ya, tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanggil sebelumnya, kita diminta kesediaan untuk membantu Pak Prabowo dalam kabinet beliau nanti. Jadi melu, Pak? Kalau itu hak beliau untuk memutuskan. Tapi kalau misalnya ditunjuk sebagai melu, siapkah, Mas? Saya prajurit, apapun yang diberikan tugas kepada saya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cukup berat dengan penuh rasa Mas tanggung jawab. nanti menjadi Menlu karena kan harus menggantikan Bu Retno juga. Kita lihat apa yang akan diberikan Pak Prabowo nanti buat saya. Terima kasih. 21 Oktober apa yang dipersiapkan, Pak? Yang dipersiapkan Menjelang. dari sekarang. Oh ya, tentu saja kita lihat apa nanti apa yang diberikan kan. 21 Oktober. Kita tunggu dulu 1 Oktober. Tapi Menlu itu dia. Makasih ya. Ada yang gamblang menjawab dengan tugas yang diamanatkan oleh Prabowo, tapi ada juga yang malu-malu seperti politisi Partai Gerindra Sugiono yang tidak menjelaskan detail. Mas Andi. Halo Mas Andi. Masih bersama kita di Kompas TV, Mas Andi? Ya, masih. Nah, itu tadi kita simak bersama Sugiono. Belum ada informasi ini pos kementerian apa nanti, Mas Andi? Bisa dibocorkan, Mas Andi? Yang jelas Mas Sugi ini di Komisi 1 DPR ya, periode kemarin beliau sebagai pimpinan komisi, salah satu wakil ketua Komisi 1 DPR RI. Jadi Mas Sugi ini kira-kira
akan berada di tempat yang tidak Kalau jauh Komisi 1 luar dari negeri dong. domain Luar negeri nih. Komisi 1. Ya. Menlu. Ya kira-kira seperti itu, Mas. Mungkin Oke. nanti kita tinggal tunggu tanggal 20 nanti. Oke, Gitu. gambarannya Komisi 1 ya paling berpeluang Menteri Luar Negeri. Mas Andi, kalau misalkan ini kita punya rekapannya dari tim liputan Kompas TV, sejauh ini ada 33 lah tadi ditambah yang terakhir. Ini yang hari ini datang itu semua menteri atau ada wamen juga, Mas Andi? Kalau dilihat dari wajah-wajahnya menteri ini, Mas. Menteri. Termasuk yang belakangan ini keluar nih, Mas Prasetyo Hadi ini. Mas Prasetyo, iya. Menteri ya? Ini wajah-wajah menteri. Oke, kita dengarkan dulu Mas Pras nih. Siap, dibicarakan apa aja Mas di dalam, dan terus apakah ada kisi-kisi atau PR khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo oleh Mas sendiri? Terima kasih sebelumnya, sore hari ini saya dipanggil oleh Presiden terpilih. Tadi sih hanya diminta apakah bersedia untuk membantu beliau di pemerintahan ini. Dan sebagai kader, sebagai patriot, kita menyatakan siap bersedia kalau diberi penugasan oleh beliau. Tapi ada secara spesifik. Belum. PR yang dikasih oleh Pak Prabowo kan? Lebih secara umum. Bagian dapur ya Mas? Bagian dapur. Siap. Belum. Kalau oposisi belum, Mas. Jadi beliau tadi memberikan banyak gambaran bahwa ke depan target-target dan program-program prioritas beliau sangat berat, yang itu membutuhkan koordinasi antar kementerian, membutuhkan sinergi. Jadi penekanan beliau kepada hal-hal yang untuk kita semua bersatu padu, bekerja sama antar kementerian untuk mencapai program-program prioritas beliau. Saya kira itu cukup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau menunggu lama. Terima kasih. Satu padu Kementerian Prasetyo Hadi, politisi Partai Gerindra. Mas Andi, ini Mensesnek, Mas Andi. Nanti ditunggu saja, Mas, tanggal 20 ya. Saya nggak etis kalau mendahului presiden terpilih nanti. Beliau dilantik aja belum, ya apalagi saya udah mendahului posisinya. Tapi Mas Pras ini di Komisi 2, ini termasuk politisi senior di Gerindra, bergabung sejak pendiriannya. Jadi tahun 2008 beliau sudah bergabung, termasuk Mas Sugiono tadi. Itu memang jarang tampil di publik ya, tapi beliau ini adalah kader tulen, kader ideologisnya Pak Prabowo. Jadi kalau dulu Pak Hasim sempat bicara ada 3 atau 4 kader Taruna Nusantara, nah ini 2 di antara ini termasuk kader TN ini. Lulusan TN, Taruna Nusantara. yang disebut ada Mas 4 ya. Ada 4 TN Mas itu. Mas Pras ya, ini alumnus TN ini. Ada AHY juga. AHY TN juga, berarti sudah 3 nih TN nih. Iya. Oke, itu dia Prasetyo Hadi tidak membocorkan. Dan Mas Pras ini anggota Komisi 2 DPR ya Mas ya. Jadi beliau memahami lah isu-isu. Kita simak juga ini, negeri, ada yang gitu. keluar juga nih. Pada kamera Pak. Ya. Gimana? Bahas menteri apa Pak Prabowo? Bahas apa aja? Diskusi soal apa aja Pak? Nggak begitu banyak ya. Jadi beliau memang menyampaikan beberapa hal, tapi nanti kita tunggu saja apa yang akan disampaikan beliau, apa yang diumumkan. Tugasnya apa aja Pak yang disampaikan? Belum spesifik Mas, belum spesifik ya. Nanti kita lihat aja beliau umumkan. Tapi Ya. belum spesifik. Belum Pak. Atau ada yang disoroti oleh Pak Prabowo berbincang dengan Belum Pak. Soal difokuskan kemana gitu? Belum Pak. Belum. Ya. Itu aja. Pak, Menteri Perhubungan ya Pak? Benar. Nanti beliau yang umumkan Mas ya. Tapi itu menjadi pembahasan juga di dalam nggak sih Pak? Belum. Tawaran dan sebagainya. Belum. Lihat spesifikasi pembahasannya nggak Pak? Enggak ada Mas. Mbak ya. Oke. Ya, makasih. Ya cukup, makasih ya. Ada sekitar 33 tokoh yang dipanggil ke Kartanegara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi jika dibocorkan oleh Mas Andi bahwa ini adalah nama-nama menteri. Ini memang hari ini disiapkan untuk menteri, Mas Andi, esok untuk wamen atau bagaimana skemanya?
Yang jelas ini Pak Prabowo melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh ya Mas ya, bisa menteri, bisa wamen untuk 2 hari ini. Tapi tentang pemisahannya apakah hari ini menteri besok wamen, saya kurang paham ya. Yang jelas itu adalah domain dari Pak Prabowo dan tim internal gitu. Cuman kalau saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah menteri ini gitu. Baunya menteri. Seperti itu Mas. Baik, Mas Andi tahan dulu. Banyak ngobrol-ngobrol lah untuk asa cita beliau kan mencapai Indonesia Embassy 2045. Terus ditanya kira-kira saya bersedia nggak ya, kalau untuk bangsa negara insya Allah 100% saya bersedia. Asas citanya itu yang khususnya dalam masalah apa ya Pak yang kita dibahas sama? Ya secara garis besar belum mengerucut. Saya mau di mana segala macam belum. Jadi saya ngomong diskusi formalitas saja. Soal pekerjaan umum ada nggak sih Pak tadi dibahas Pak? Nggak ada Mas. Tapi sudah ya. Persoalan yang ditekankan sama Pak Prabowo untuk Bapak apa sih Pak? Baru tadi secara general sih ya. Ya secara generalnya apa? Aja deh, biar diumumkan beliau sendiri lah. Saya ini siapa gitu. Siapa namanya Pak? Namanya siapa ada yang datang? Di Priyono. Ayo Mas, tapi lagi Baik, ada yang keluar, ada yang juga yang baru tiba di Kertanegara, saudara. Ini dia tokoh-tokoh yang saat ini mulai berdatangan ke Kertanegara. Tampaknya tadi disampaikan oleh Wasekjen Partai Gerindra Andi Rahmat bahwa wajah-wajah yang hadir di Kertanegara pada hari ini kemungkinan akan menduduki jabatan sebagai menteri. Diagendakan 2 hari pertemuan antara calon menteri dengan Prabowo Subianto ini digelar, yakni hari Senin dan juga hari Selasa. Ya, pengamat politik BRIN, Bu Siti Zuhro, terima kasih untuk waktunya bersama Breaking News Kompas TV.